Halo teman-teman, ketemu lagi di kolom sandiwara. Dunia ini sandiwara ya, khususnya Indonesia teman-teman. Jadi Indonesia itu penuh dengan sandiwara. Ini polisi ya menggerebek atau menggeledah kafe di Jaksel nih teman-teman. Isinya uang dolar Amerika dan Singapura nih, koper nih ya. Luar biasa nggak tuh korupsi di Indonesia? Ini berhubungan dengan korupsi PLN ya. Polisi temukan uang dolar Singapura dan Amerika di kafe Diklan. Ya, nih di Kompas. Komentar masyarakat sudah antipati ya dengan korupsi. Sebenarnya masyarakat sudah jenuh. Koruptor itu harus diapain di negeri ini? Saking banyaknya, hampir segala ini korupsi. Ya, baru saja Kejaksaan mengumumkan korupsi mengenai tanah jarang, ya penyelundupan tanah jarang. Jadi ditangkap beberapa orang berhubungan dengan beberapa instansi, ada PT, ada swasta, ada beberapa orang dalam di satu tempat instansi yang mengeluarkan izin dan sebagainya. Jadi integritasnya nggak ada ya. Jadi integritas masyarakat Indonesia khususnya pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh negara, integritasnya luntur karena uang. Karena uang teman-teman, uangnya gede-gede. Ya emang negara ini negara besar ya. Jadi matanya biru kalau lihat duit. Akhirnya tangkap korupsi. Loh, pertanyaannya ya, kenapa kok koruptor di Indonesia nggak takut? Ya karena hukumnya, ya vonisnya itu kebanyakan ringan. Koruptor tuh harus ada standar vonis ya teman-teman. Kenapa harus standar vonis? Vonisnya harus tinggi minimal standarnya. Karena ya sampai saya bikin satu pemikiran out of the box teman-teman ya. Pertama disita asetnya itu udah wajib ya. Namanya koruptor, disita asetnya, dimiskinkan, yang pertama. Yang kedua, hukumannya itu harus beda dengan hukuman orang yang maling, orang yang mencari makan tapi karena keadaan dia tidak bisa makan gitu ya. Itu beda, harus dibedakan. Darurat kehidupan sama darurat nafsu itu beda. Nafsu itu nggak ada daruratnya, nafsu itu ya greedy, ya rakus. Nah itu koruptor tuh masuk golongan yang rakus karena hidupnya udah mapan, udah kaya, dapat gaji besar, ya masih korup, masih maling uang rakyat. Nah itu rakus atau raja tikus ya. Jadi hukumannya harus extraordinary juga. Kalau hukumannya sama dengan orang yang rakyat biasa yang cari makan nasi sebungkus untuk bertahan hidup, itu beda, harus beda, jangan sama. Kalau sama ya keenaan koruptor. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, dihukum sosial juga. Hukuman sosial itu artinya penjaranya jangan penjara biasa. Penjara biasa terlalu enak, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Di penjaranya di lapangan. Koruptor begitu, supaya mikir. Orang kalau mau korupsi itu mikir beribu-ribu kali ya. Saya sampai berpikir loh ya, gimana kok korupsi di negeri ini dianggap biasa-biasa saja oleh para pejabat atau oleh orang yang ditugaskan untuk mengelola negara. Ini yang perlu dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Pertanyaannya, pembuat undang-undang mau enggak? Itu pembuat undang-undang mau enggak? Pembuat undang-undang duduk di kursi empuk ya. Pembuat undang-undang duduknya di kursi empuk teman-teman. Emang dia mikirin rakyat? Tanya, mikirin rakyat enggak tuh pembuat undang-undang itu? Hidupnya enak, emang dia mikirin rakyatnya yang susah hari ini, malam ini dia tidurnya kehujanan enggak, rakyatnya rumahnya bocor enggak? Mikirin ya. Ya dia mikirnya hanya keluarganya sama kelompok dia. Nah, mikirin dia nih yang dibikin pejabat-pejabat kebanyakan dirinya dan keluarganya dulu pikirin tuh. Padahal dia dibayar oleh rakyat loh itu. Mikirin keluarganya dulu.
Rakyatnya mau makan malam ini, makan nggak ya rakyat saya ya? Ada nggak ya anak yang kelaparan ya rakyat saya hari ini? Mikir nggak dia? Dia turun nggak ke rakyat ke bawah? Coba. Turun paling kalau mau pemilu saja. Ya setelah itu rakyat ada yang rumah bocor nggak ya? Rakyat saya hari ini, ada yang punya rumah nggak ya rakyat saya hari ini? Enggak, dia udah lupa kalau udah dipilih ya di Senayan atau di mana lah, di PR atau di PRT atau apapun itu jarang teman-teman yang ketemu rakyat lagi, jarang. Yang ada nanti ganti mobil ya, mobilnya baru, terus kadang-kadang beli rumah baru ya, kalau udah berlebih dia beli villa atau beli tanah ya, bahkan ada yang punya istri simpanan, biasanya begitu kan biasanya ya. Jadi apa ya, terus gaya hidupnya beda biasanya. Orang yang mendapat jabatan baru itu biasanya, nggak semua ya, tergantung karakter manusianya, tapi kebanyakan di Indonesia kenapa korupsi nggak habis-habis ya itu, sebelum korupsi baik-baik saja, sebelum menjabat baik-baik, setelah menjabat ada peluang, melihat uang banyak, nah, akhirnya tergoda lah integritasnya itu ya. Itu kenapa di Indonesia banyak sekali korupsi, hampir segala lini loh ya, korupsi isinya. Bea cukai yang jadi sorotan hari ini. Kalau bea cukai sih suara burung udah dari dulu ya. Waduh, udah dari dulu. Ternyata ini aja lah teman-teman yang punya tetangga ya, atau teman yang di bea cukai lah, lihat gaya hidupnya. Ya nggak semua ya, tapi lihat tuh. Makanya setelah digerebek ya, digeledah, lihat aja mobilnya mewah-mewah tuh ya, disita oleh KPK, oleh kejaksaan, biasanya gitu kan. Nah itu kalau orang lihat di jalan gitu, mobilnya mewah ya, bisnis apa ya? Nah, setelah ada media meliput, ternyata disita mobil mewah, rumah mewah, ternyata dia pemiliknya. Nah, ya kan sering kan melihat berita seperti itu. Jadi kalau lihat di jalan ada mobil mewah, terus rumah-rumah mewah gitu ya, ya kita lihat tuh hebat amat ya itu ya. Katanya ada beberapa kelompok-kelompok yang memang hidupnya dari korupsi, teman-teman. Kita udah lihat lah bea cukai pimpinannya ditangkepin udah berapa orang tuh. Ya, bea cukai daerah, bea cukai pusat, banyak lah. Kalau teman-teman mau klik aja di Google tuh, bukan bea cukai yang ditangkap siapa-siapa saja, udah jejak digitalnya banyak ya. Yang pertama, bukan bea cukai saja, pertambangan ya, semua lah, hampir semua lini, semua departemen ada, teman-teman. Makanya Indonesia darurat. Nah hari ini teman-teman, PLN nih ya, korupsi gara-gara blackout terdeteksi oleh pemerintah ya, 5T, bahkan pergerakannya bisa lebih. Nah ini salah satu pemeriksaan ya, digeledah di kafe, ditemukan uang 1 koper ya, Singapura dolar dan Amerika dolar atau dolar Amerika. Jumlahnya pasti bermiliar-miliar ini teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya. Kalau masih penanganannya hukumnya seperti ini ya, korupsi nggak akan takut. Jangan takut teman-teman. Harus ada hukum yang berbeda, hukum yang ekstra juga. Harus ditampang itu koruptornya di lapangan. Kalau enggak, aduh, nggak akan takut teman-teman koruptor. Tampang di lapangan sehingga masyarakat bisa melihat setiap hari. Itu ya teman-teman, saya mengusulkan ini dari dulu ya. Koruptor ada hukum berbeda dengan hukuman yang lain. Kalau enggak ya sama saja, enggak melanggar HAM. Koruptor itu kan melanggar HAM, hak rakyat, uang rakyat dicuri, itu lebih melanggar HAM itu koruptor. Saya itu gregetan ya, orang-orang rakus yang udah kasih jabatan ya, tapi masih korup. Itu aja teman-teman ya, sampai jumpa.